Pak Fadli, selamat siang. Boleh Selamat perkenalkan siang. diri. Dengar-dengar Anda lanjut kuliah di University of Hawaii di Manoa ya. Iya, betul. Itu apa itu dengan beasiswa? Iya, beta bisa sekolah master di sana dengan beasiswa dari East West Center. Nama beasiswanya Graduate Degree Fellowship. Oh gitu ya. Itu mudah tidak itu atau susah lamarnya itu? eh yang dibutuhkan untuk dapat beasiswa itu tuh hanya tulis esai saja. Oh tulis Tulis esai. esai, ada kualifikasi bahasa Inggris. Nah, TOEFL Memang ya, TOEFL atau IELTS. TOEFL bisa, IELTS bisa. Masih ingat TOEFL berapa ya? TOEFL lupa, tapi kalau IELTS tuh kalau tidak salah 6, 6,5. 6,5 atau 7, beta lupa. Oh, oke begitu Ya, ya. tapi tidak terlalu ketat di bahasa Inggris itu. Ah, Dan tidak ada wawancara. oh tidak ada wawancara, langsung Tidak ada online saja semua itu. Iya, semua Oh, seleksinya administrasi saja. oh gitu. Lalu kemudian bagaimana urus visa paspor, kita sendiri yang urus atau mereka bantu? Oh, jadi beasiswa itu nanti mengcover tuition Tuition, 100% biaya untuk 2 kuliah. tahun, ya. Lalu dapat asrama, tinggal di dorm. Oh, asrama ya, sudah disiapkan ya. Betul. Lalu dapat stipend, tapi stipendnya tidak 100% bisa mengcover biaya hidup di sana. Tapi di sana nanti kita bisa kerja. Oh, bisa kerja Di ya. Hawaii bisa Boleh tahu kerja. stipendnya berapa itu? Stipendnya Per 2 minggu kurang setiap bulan itu $500. US dollar ya. 500 US dollar. Oke, 500 US dollar ya. Nah, tapi untuk keberangkatan ke sana, pulang lagi ke Indonesia itu cover sendiri, pembuatan visa di cover sendiri. Oh, jadi biaya yang kita tanggung itu biaya tiket pergi pulang. Ya. Kalau biaya riset begini, pulang begini? Oh, biaya riset itu sangat banyak bisa dicari di University of Hawaii. Ya, khususnya University of Hawaii atau East West Center itu Oh, sendiri. gitu ya. Peluang peluang. lulus ke sana banyak kok mahasiswa Indonesia di sana. Nah, Tahun waktu Anda pergi itu berapa banyak dari Indonesia? jadi Graduate Degree Fellowship ini dia internasional. Iya. Dan biasanya Indonesia mungkin setiap tahun tuh dari pengalaman yang sudah-sudah tuh biasanya 1 orang. Setiap kesempatan 1 orang atau tidak ada sama sekali. Tahun ini tidak ada sama sekali. Oh, tidak ada yang lamar kayaknya itu ya. Beta setahu. Iya, Tapi beta sangat merekomendasikan untuk teman-teman di Rote maupun di Indonesia secara keseluruhan untuk daftar. iya. Boleh ya kalau ada orang Rote yang tertarik atau apa nanti mereka bisa tanya-tanya dikit ya. Sangat boleh. Oh, Beta mantap. siap kasih informasi soal pendaftaran, Hmm. tips-tips untuk tulis-tulis esai. Oh oke. Luar biasa. Jadi 2 tahun master ya. 2 tahun master, tapi Graduate Degree Fellowship ini bisa untuk PhD juga. Oh, Tapi bisa. dia hanya cover 2 tahun Oh, saja. PhD-nya juga cuma 2 tahun. So deh, maksud beta Beasiswanya? beasiswa cover 2 tahun, setelah itu tapi ada peluang-peluang beasiswa Kita lain harus di sana yang cari bisa ya. dicari ya. Iya, jadi pertama ini dulu lah fokus ke master dulu ya. Ya. Oh gitu ya. Apalagi ya. Itu Oh. kalau di Hawaii berarti kan visanya itu kan sudah visa Amerika, jadi bisa terbang kemana saja di Amerika bisa ya. Betul bisa. Oh, Ya, luar mungkin biasa. tambahan informasi. Sebenarnya kalau untuk berkuliah di University of Hawaii, selain lewat beasiswa ini, cara lain adalah melamar pekerjaan di kampus University of Hawaii. Banyak teman-teman mahasiswa Indonesia yang menempuh cara itu. Jadi mereka melamar graduate assistantships, jadi bisa jadi Tutor. researcher, bisa jadi pengajar di sana. Oh gitu. Nanti tuition langsung di cover 100%, dan gaji dari bekerja itu bisa dipakai untuk tempat tinggal, biaya hidup dan lain-lain. Tempat tinggal di luar asrama itu ya, biaya Ya. hidup, biaya perilaku, biaya jalan-jalan dan Ya. lain-lain ya. Kalau Ada yang bawa keluarga, suami? Oh, ada sangat istri, sangat memungkinkan untuk bawa keluarga. Ada teman-teman juga yang bawa keluarga, tapi kalau bawa keluarga dia tidak bisa tinggal di asrama East West Center. Harus keluar. Tapi kalau single, walaupun tidak dapat beasiswa dari East West Center, bisa mengajukan untuk tinggal di asrama yang biayanya jauh lebih murah dari housing Oh, di asrama. luar sana. Tiket pergi ke sana itu berapa tuh? Lupa Ya. Mungkin sekarang Belasan? Enggak. 10 ada enggak? 10 ya. 10 Kayaknya ya. bolak-balik tuh 20-21. 21 ya. Hmm. Ya wajar lah, apapun sudah ada kepastian ya kita itu kecil lah, yang penting sudah dinyatakan lulus. Ya. Terakhir Asuransi mungkin juga ada di cover, asuransi di cover. di cover. Asuransi fully cover, kemudian biaya hidup ada, tiket saja yang kita tanggung ya. Ya,
Kalau asuransi untuk suami istri atau pendamping gitu dependen Sepertinya itu urus sendiri Ini ya. hanya Iya. urusnya kita. Mungkin ada apa ya, pesan terakhir untuk adik-adik di rotes ini ya kalau mau lanjut kuliah gitu. Pesan untuk teman-teman semua, eh, jangan pernah berhenti untuk belajar dan cari apa yang jadi passion teman-teman. Tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan eh, lingkungan di sekitar teman-teman. Jadi bermanfaat. Terima kasih. Sukses ya untuk sisa Terima kasih. studi Anda di Hawaii. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa berkontribusi lebih banyak untuk Nusa Amin. Rote. Ya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Arli, kalau hubungan beta dengan Rote ini sebenarnya sudah terjalin sejak lama. Jadi 2014 sampai 2015 beta mengajar di SD Gemit Oyulu, bagian dari program Indonesia Mengajar waktu itu. Hanya 1 tahun, tapi dari 1 tahun itu beta juga jadi punya keluarga di Oyulu. Dan ini keluarga dalam arti kata sebenarnya, karena waktu itu beta tinggal dengan satu bayi, nama bayi Arnold Manafe. Lalu beta punya 2 rumah, tinggal juga dengan keluarga Lolo di sana. Nah, kenapa beta share cerita keluarga ini? Karena sampai sekarang beta punya bapak mama di Rote, jadi punya adik-adik juga di Rote. Bahkan satu adik tuh gantian dong tinggal dengan beta di Jakarta, lalu satu adik ini menempuh SMA di Jakarta, tapi sekarang sudah kuliah lagi di Undana, sudah kembali di Undana sini. Beta rasa keluarga ini yang juga membuat beta sangat terikat dengan Rote. Hampir setiap ada kesempatan beta kembali ke Rote. Nah, tapi di luar dari itu pun sejak sekarang sudah jalan tahun kelima, beta dengan organisasi, kalau kakak-kakak tahu, nama Bantu Guru Belajar Lagi. Kami mendampingi 2 PAUD dan 2 SD di Rote Timur. Ada 1 di Poko Batun, 1 di Batula, dan SD Gemit Oyulu dengan SD UFA. Sekarang sudah jalan tahun kelima. Ya, ini kakak-kakak bertiga yang ke depan akan jadi fasilitator. Tapi sementara masih tertahan di Pulau Timor ini karena kapal sudah jalan. Tapi mudah-mudahan akhir pekan ini sudah bisa datang di sini. Ini mungkin beta sekalian perkenalkan saja. Jadi ini kakak-kakak dari Bantu Guru Belajar Lagi yang akan bertugas di, kalau yang kiri bawah itu Bapak Iksan Hasan, ini dia sudah purna tugas, jadi sudah 1 tahun. Mungkin wajahnya familiar karena dia warawiri di Rote ini 1 tahun yang lalu. Oh, Ya, luar biasa. Suka ganggu-ganggu kakak-kakak yang ada di Baperi dan Dia ganggu Nona Rote juga boleh. nah, tapi yang baru akan bertugas itu ada Gazi yang di bawah tengah, lalu yang di kanan atas ada Ulfa, dan ada satu lagi sebenarnya Yuni. Yuni mana ya? Yuni tidak ada di layar ini. Oh, sebentar. Suara. Yuni di mana? Tadi perjalanan ke rumah sakit dulu, Kak. Oh, oke. Nah, kalau Yuni asli dari Belo, Oh. di dong tugas di sini. Oke. Nah, jadi itu selalu ada koneksi dengan Rote sampai terakhir pun Bantu Guru Belajar Lagi bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Pemda di Rote begitu. Nah, ini mungkin cerita sedikit kenapa beta sampai akhirnya punya penelitian ini begitu. Nah, kalau dihitung-hitung kan sudah 12 tahun toh. Iya. Berkecimpung di dunia pendidikan di Rote ini, sebagai guru, lalu sebagai bagian dari organisasi yang juga
Untuk guru belajar membantu guru toh. belajar lagi. Nah, banyak hal yang sudah dicapai bersama guru-guru di Rote, begitu. Bicara soal kualitas pendidikan, Kak Yermi, sampai satu titik beta berpikir nih, oh, ada banyak peningkatan yang sudah dicapai toh. Oh, guru sudah bisa buat ini, guru sudah bisa buat itu. Kita sempat buat pesta pendidikan juga tuh Kak, guru-guru sudah bisa menunjukkan praktik-praktik baik. Sampai pada satu titik beta bertanya, oh kalau sudah sampai pada satu kualitas ini, tapi kemudian akar pengetahuan yang dikuasainya itu apa? Pertanyaan beta justru kembali ke dasar. Bapak Ibu guru yang sudah bagus-bagus ini nih, kemudian tapi yang dikuasai ini akar pengetahuannya apa? Tentu jawaban umumnya harusnya akar pengetahuannya itu berakar pada pengetahuan lokal toh, karena Bapak Ibu guru ini bertugasnya di Rote. Nah, itu juga yang beta dapatkan inspirasinya sedikit melakukan studi perbandingan, comparative study dengan apa yang terjadi di Hawaii. Kak Yarmi, mungkin Kak Yarmi juga sudah banyak paparan karena Kak Yarmi dulu sekolah di Kak Mias. Apa itu? Kak Mias. Mias. Panggilan. Kak Mias. Jambi. Atau Bay Mias. belum baik. Kak Mias Kak Mias. Karena Kak Mias kan sekolah di Selandia Baru toh, Iya. New Zealand. Nah, New Zealand itu nama aslinya apa Kak? Aotearoa. Aotearoa. Selandia Baru itu nama jajahan toh? Nama oleh bule dong kasih Nama orang barat kasih nama. Nama asli itu Aotearoa. Aotearoa. Nah, dari situ tuh beta belajar dan mendapat pengalaman bagaimana jika budaya daerah itu betul-betul dikembangkan, terutama di dalam sistem pendidikan formal. Iya. Begitu. Nah, jadi itulah yang memberikan beta inspirasi untuk melakukan penelitian ini. Tapi Bapak belum cerita penelitian sebagai apa, Nah, di mana? Kita masuk ke penelitiannya. Enggak, belum itu dari kampusnya di mana? Ini mahasiswa ya? Kampusnya. Ya tadi beta bilang. Jadi sejak kapan jadi mahasiswa gitu? Oh iya. Terima kasih Kak Mias. Kak Mias. 1 tahun yang lalu beta mulai pendidikan di University of Hawaii at Manoa. Jadi kampusnya memang ada di Hawaii, di Pulau Oahu, di satu daerah namanya Manoa. Iya. Begitu. Beta ambil fokus tuh di program Educational Foundations. Jadi fondasi pendidikan. Jadi memang katong banyak belajar soal filosofi pendidikan. Nah, kalau bicara filosofi pendidikan tuh terutama di Hawaii, konteksnya itu sangat lekat dengan bagaimana budaya setempat itu jadi aset untuk pendidikan. Tuh. Cukup Kak Mias? Ya, saya cukup. Ada lagi mungkin? Sebelum beta masuk ke paparan tentang Materi. penelitian. Tapi ibu itu Iksan sepertinya siapa ibu? Oh. Ibu Suki. Oh ya, Pak Iksan. Pak Iksan. Oh, ada kenal ya? Pasti. Beta bilang kan Pak Iksan ini pasti sudah baik. ganggu ibu memang. Audionya boleh dimatikan satu ya.